Zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Akan datang kata musannif. Qadim hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Qadim hakiki itu tiada harus dikatakan yang lain daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa mensabitkan bagi yang lain dari Allah Ta'ala qadim hakiki, maka yaitu kufur dia. Seperti falasifah mengiktikadkan akan qadim, falakiyah dan anasir. Hakikat yang sebenar-benar qadim itu, yang sedia, yang tidak berawalan, itu cuma Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang qadim hakiki sebenarnya, yang tidak berawalan, yang tidak berakhiran. Kalau yang lain itu namanya qadim zaman, ya. Qadim zaman dah setahun bisa dikatakan qadim, atau qadim idhafi, ayah lebih duluan dari anak. Tetapi qadim hakiki itu adalah Allah. Sesiapa yang mengatakan ada yang lain dari Allah juga qadim hakiki, hukumnya adalah kafir, ya. Seperti orang ahli filosofis, orang-orang filosof itu, orang-orang filsafah, mereka mengatakan bahwa dunia ini qadim, dunia ini qadim, maka mereka hukumnya adalah kafir, ya. Dan empat anasir itu mereka katakan bahwa qadim juga. Tanah, api, kemudian air, besi, ya, empat anasir itu mereka katakan itu qadim. Maka yang mengatakan itu qadim, hukumnya adalah kafir, ya. Keluar daripada akidah Ahlussunnah. Dan qadim dan qadim dan wajib dan maujud dan sani, maka keempatnya itu setengah daripada ismu zat, ismu nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ijma' ulama muhakkikin.
qadim, yaitu zat Allah. Wajibal wujud, wajib adanya, maujud yang ada, dan sani sang pencipta. Maka keempat nama ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ijma' ulama. Dikatakan Allah itu sani, sang pencipta. Sani itu artinya berbuat, ya, sana'a, yasna'u. Sani yang berbuat, menciptakan. Dan kata musannif, pengarang kitab ini, wal baqa'u, artinya yang ketiga daripada sifat salbiyah, yaitu wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau digolongkan ke salbiyah, dia kedua. Tapi kalau digolongkan kepada 20, dia sifat ketiga. Wujud, qidam, baqa. Kalau dia dinisbah pada wujud, dia sifat yang ketiga. Tapi kalau dinisbah kepada salbiyah, dia sifat kedua. Karena wujud adalah sifat nafsiyah, qidam, baqa sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5: baqa, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, dan wahdaniyah. 5. Cuma kalau diurut dari wujud, maka dia sifat yang ketiga, ya. Itulah baqa. Apa arti baqa itu? Baqa itu artinya adalah kekal. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat baqa. Apa arti baqa? Baqa artinya kekal. Dan makna kekal pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketiada akhiriyah wujudnya. Baqa kekal, lawannya adalah musnah, ya. Baqa itu kekal, lawannya adalah musnah atau lenyap. Lawannya itu mustahil, ya. Lawannya itu adalah mustahil, ya. Lawan daripada baqa adalah musnah atau binasa. Maka binasa itu adalah mustahil. Yang wajib itu adalah baqa. Kekal, Allah itu yang kekal. Apa dalil nakliyahnya ini? Surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu itu adalah fan. Dia fana, binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Dan yang kekal itu wajhu. Yang kekal itu adalah zat Tuhan. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah zat Allah. Kalimah wajhu ditafsirkan zat, jangan ditafsirkan wajah. Sekalipun wajhun artinya muka. Ini ayat termasuk mutasyabbih bil lafzi, ya, mutasyabbih bil ma'na, bukan bil lafzi, ya. Bil lafzi itu seperti Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini mutasyabbih bil ma'na. Wajhun, wajah. Yang kekal itu adalah wajah Tuhan kamu. Kalau kita tidak takwilkan dia, nanti dianggap Allah itu berwajah pula. Nanti bisa diyakinkan oleh sebahagian pemahaman, dia mengatakan Allah itu bermuka. Kalau sudah dikatakan nanti muka, maka terbayanglah kita berhidung, bermata, bermulut, beralis, ada dahinya, ada pipinya, ada 2 bibirnya, ada dagunya. Itu bisa
tertasawur, bisa tergambar kepada pemikiran kita, zihan. Kepada pemikiran kita dia bisa tergambar kalau memang tidak dibatasi bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Makanya ahlu sunnah wal jamaah memilih ta'wil. Orang salafi 300 hijriah ke atas, mereka itu memilih tafwid, ya. Kita memilih ta'wil. Ta'wil lebih aman daripada tafwid, ya. Lebih aman daripada tafwid. Ta'wil namanya. Memalingkan makna daripada lapas zahirnya. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah ini ditakwil dia, tidak boleh dia diambil secara lapasnya. Kalau kita artikan dia wajhun, wajah, tentu pemikiran kita bagaimana wajah itu? Ya seperti kita inilah wajah. Kalau sudah dikatakan wajah, terasosiasilah, tergambarlah dalam pemikiran kita bahwa wajah itu adalah inilah muka kita ini. Wajhun, ya. Mustahil itu, ya. Mustahil Allah itu punya wajah, mustahil. Paham nih? Asal ditanya paham, nanti ditanya lagi menang. Pokoknya paham lah dah. Baqa artinya adalah kekal. Itu sifat yang wajib. Yang wajib berdiri pada zat Allah. Baqa itu artinya kekal. Zat Allah itu kekal. Zat Allah itu tidak binasa. Zat Allah itu tidak hancur dan tidak musnah. Walaupun nanti keseluruhan alam ini musnah, binasa. Wa nufikha fis-suri. Fasa'iqa man fis sama wa man fil ardi illa man sya'allah. Wa nufikha fis-suri. Ditiup oleh Israfil sangkakala ketika hari kiamat, maka matilah penduduk langit dan matilah penduduk bumi illa man sya'allah, kecuali siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah mati. Jadi ada pengecualian. Kalau zat Allah sudah pasti tidak akan binasa, tetapi ada zat makhluk yang tidak binasa, seperti lauh mahfuz, seperti telaga Kausar, seperti surga, seperti neraka, seperti ruh, seperti juga pahala, ya, termasuk lauh mahfuz, haud, termasuk aras dan kursi, ya. Itu tidak binasa. Ada tujuh makhluk yang tidak binasa, ya. Kalau kita binasa, ya. Belum kiamat pun dah binasa ni kita. Meninggal kan. Dan makna kekal pada hak Allah Ta'ala itu, makna kekal pada hak Allah Ta'ala itu ketiadaan akhiriyah wujudnya. Hidup Allah itu, keadaan Allah itu zatnya tidak ada batas akhirnya. Dan jikalau engkau kehendaki, niscaya engkau kata tiada berkesudahan wujudnya. Boleh juga kita katakan tidak berkesudahan wujud Allah. Adanya Allah itu tidak mengalami kebinasaan, musnah, atau dikatakan menafikan adum yang menghubungkan bagi wujud. Adanya zat Allah itu meniadakan tidak adanya zat Allah. Banyak. Jadi arti baqa itu banyak. Boleh dikatakan
ketiadaan akhir hidup Allah itu. Dan boleh juga tidak ada kesudahan wujud Allah, boleh. Dan menafikan bahwa zat Allah itu adum, tiada, itulah makna baqa. Maka ketiga-tiga ibarat itu satu maksud jua. Ya, ketiga ibarat itu satu maksud jua. Pertama, ketiadaan akhiriyah wujud atau tiada berkesudahan wujud, atau menafikan adum yang menghubungkan bagi wujud. Tiga macam itu. Jadi baqa itu ada tiga pengertiannya. Pertama, ketiada akhir wujud Allah. Yang kedua, tidak ada kesudahan wujud Allah. Yang ketiga, menafikan tidak ada wujud Allah setelah ada. Menafikan tidak ada zat Allah setelah ada. Menafikan tidak ada. Allah itu kan ada. Menafikan tiada. Biasanya kalau sudah ada, bakalan ditiadakan Allah. Seperti langit ada, kemudian ditiadakan Allah. Allah itu ada, tidak dihubungkan kepada tiada. Karena Allah itu adalah baqa, dia adalah kekal. Ketiga pengertian ini, ibarat ini, satu maksud jua. Tujuannya adalah satu jua. Dan akhiriyah itu diitlaqkan atas kesudahan. Pengertian tidak ada akhir Allah itu secara mutlak. Bagi Allah itu tidak ada kesudahan zat Allah. Kalau surga itu, sebenarnya surga itu binasa. Karena dia makhluk. Tetapi dikecualikan Allah, tidak dibinasakan. Neraka itu hakikatnya binasa, tetapi tidak dibinasakan Allah. Aras pada hakikatnya binasa, tetapi tidak dibinasakan oleh Allah. Kursi pada hakikatnya dia binasa, tetapi tidak dibinasakan oleh Allah. Bukan berarti mereka itu kekal, enggak. Jangan dianggap nanti aras itu kekal sama pula seperti kekal Allah. Itu akidahnya salah. Seperti orang mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Jadi kalau ruh itu bukan makhluk, apa lagi namanya? Selain dari Allah namanya adalah makhluk. Cuman ada makhluk itu yang agak istimewa. Makhluk itu ada yang agak istimewa. Seperti Nabi kita atau nur kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu perbedaannya. Ruh tadi boleh kita bilang qadim zaman itu? Yang mana? Ruh tadi boleh kita bilang qadim zaman. Boleh. Karena dia lebih dulu dari jasad, ya, boleh. Qadim zaman namanya. Dah lewat setahun pun kalau qadim zaman dia kan. Satu lagi Ustaz, ini agak mundur lagi Ustaz. Adum mungkin apa Ustaz? Hah? Maksud dari adum mungkin ini? Apa katanya? Ini kan ada adum makhlukat yang belum ada sesuatu apapun. Yang ada cuma Allah. Ini yang mungkin ini. Iya. Sebelum ada sesuatu makhluk, adum mungkinan. Sebelum ada alam semua, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu artinya ada.
makhlukat itu yang diciptakan Allah, makhluk-makhluk. Sebenarnya sama saja hakikat itu. Mungkin dengan makhlukat. Makhluk itu termasuk mungkin. Mungkin itu kan sesuatu yang diadakan Allah. Sesuatu yang diadakan Allah namanya mungkin. Kana yakunu mumkinat. Sekalian yang ada. Dan yaitu yang dikehendaki di sini. Dan diitlakkan akhiriyah itu pula atas kekal, kemudian daripada panam makhlukat. Ada juga yang mengatakan akhiriyah itu kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, kemudian dari panam makhlukat. Tidak pun pana alam, tidak pun lenyap makhluk. Allah itu tetap kekal. Cuman pengertian yang kedua mengatakan Allah itu baqo, semuanya lenyap, yang tinggal hanyalah zat Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal Al-Quran. Dan setengah daripadanya dengan makna ini, nama Allah Ta'ala itu Al-Akhir, ya. Allah itu adalah huwal awwalu wal akhir. Dan muqabilnya, lawan dengan makna ini ialah al-awwaliyah, ada awalnya, terdahulu atas segala perkara. Jadi Allah itu adalah al-akhir, dia yang tidak berakhir, lawan daripada berawal. Allah itu tidak berawal, huwal awwalu, dialah yang awal. Artinya Allah itu tidak berawalan. Wal akhiru, dan Allah itu tidak ada batas akhirnya. Dan setengah daripadanya, dengan ini makna nama Allah Ta'ala itu Al-Awwal, ya. Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Termasuk juga Asmaul Husna. Sebenarnya tak terhingga. Kesempurnaan Allah itu sebenarnya tak terhingga. Cuma diwajibkan sama kita yang 20 aja. Sebenarnya tak terhingga, itu banyak. Segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Segala sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tanbih, peringatan. Ketahui daripada barang yang terdahulu sebutnya, bahwa Allah Ta'ala itu tidak berawal baginya dan tiada berakhir baginya. Peringatan. Terdahulu sudah kita bahas bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Itu bahasan yang lalu, ya. Dan bahwa Adam
dan bahwa adum kita pada azali itu tiada awal baginya dan baginya akhir, dan adapun sekalian makhluk maka baginya awal dan akhir. Bahwa adum kita pada azali itu tiada awal baginya dan baginya akhir. Kalau kita ini awalnya memang tidak ada, ya, awal kita ini tiada awal baginya dan baginya akhir. Kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah, bukan kita ini dahulu daripada zat Allah, tidak. Zat Allah itu tidak ada yang mendahului dia. Pada azali yang ada itu hanya Allah. Tidak ada aras, tidak ada kursi, tidak ada nur Allah, nur Nabi Muhammad. Ya, bukan nur Allah ya, tidak ada nur Nabi Muhammad. Yang ada itu hanya zat Allah semata. Ya, zat Allah itu hanya semata, tidak ada zat yang lain. Adum kita pada azali itu tiada awal baginya dan baginya akhir, dan adapun sekalian makhluk maka baginya awal dan akhir. Kalau makhluk ada awal dan ada akhirnya, dan segala nikmat surga ada awal, dan azab neraka ada awalnya. Ada baginya awal dan tiada baginya akhir. Maka tiap-tiap keduanya itu kekal, tetapi syarak tiada pada akal. Karena pada akal harus adumnya. Menurut syarak surga itu kekal, neraka itu kekal. Dikekalkan, bukan menurut tauhid. Kalau menurut tauhid neraka itu tidak kekal, surga itu tidak kekal. Kalau menurut tauhidnya, setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu bagi Allah semuanya adalah harus. Apa definisi harus yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi di dalam Matnu Ummil Barahim? Yang dimaksud dengan harus itu al-jaizu may yasihhu bil aqli wujuduhu wa adamuhu. Yang harus menurut akal itu ma yasihhu fil aqli. Jadi sebutannya agak pas sedikit ya. Ma yasihhu, karena gitu guru saya ngajarkan nih, almarhum Ustaz Aminuddin ya, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Al-jaizu ma yasihhu. Agak pasih dia nyebutnya. Mantan angkatan laut tu sipil dia, Ustaz Aminuddin dia. Tahap pula takbir jadi ustaz. Kata dia, kalau kalian, tapi kau hidup mak kalian kan, kau ada yang bergitar sampai jam 1 malam di Cingwan, aku lah tu. Sampai jam 2, aku lah orangnya tu. Tahap pula takbir aku jadi ustaz ni kan. Begitulah. Di Labuan namanya lebay nasib. Nasib deh. Nasib menjadi orang baik. Namanya lebay nasib. Kok lebay bit di Labuan tu memang ada memang. Lebay bit tu kalau sembahyang subuh nyeberang sungai dia. Dari yang Panah Hijau tu ke Masjid Usmani tu. Dulu dangkar sungai tu, nyeberang sungai sembahyang subuh. Gini kan kain nyeberang, tak ada titik.
Itu almarhum Lubaidi. Alim lah. Bapak sempat gitu. Dekat masjid, kereta ada, badan sehat, tak sampai. Mau nyebrang, innalillahi la inna rajiun. Tapi kok ngambil dana Covid, mau nyebrang, ya kan? Darurat. Hukum darurat. Itu kalau istilah tasawuf makom luit namanya. Bukan makom panah, makom duit. Ini makom apa nih? Makom duit ya. Karena kalau duitnya sedikit sedih, ya kan? Kalau banyak tenang. Itu namanya makom duit. Dah sampai lah, udah apa lah? Cuma sampainya ke duit, bukan ke Allah. Tak ngaku. Tak ngaku lah. Sama ya kita ni dah. Satu makom ya kita ni. Satu musola, satu majlis, satu makom. Nikmat surga dan azab neraka ada baginya awal dan tiada baginya akhir. Bukan memang dia tidak berakhir, tetapi Allah tidak mengakhirkan dia. Maka tiap-tiap daripada keduanya, neraka dan surga itu kekal. Azabnya pun kekal, nikmatnya pun juga kekal. Tetapi pada syara, pada Quran dan hadis, bukan pada akal. Kalau pada akal dan tauhid, bahwa akal dan surga, bahwa surga dan neraka itu boleh adum keduanya. Boleh saja dia tidak ada. Bersalah Allah Ta'ala tidak menerima panah sekali-kali. Tiada pada syarak dan tiada pada akal. Kalau Allah menurut syarak tidak binasa, tapi kalau neraka dan surga menurut syarak dia tidak binasa. Tapi kalau menurut tauhid binasa. Sedangkan zat Allah menurut akal tidak binasa, menurut syarak pun tidak binasa. Andainya Allah itu binasa, siapa lagi yang mengadili manusia ini? Bapak teraniaya tidak hidup di negara? Ini ya, siapa membalasnya kalau Allah mati? Apa tak teraniaya? Harusnya awak dapat, nggak dapat. Harusnya awak menang, kalah. Karena mereka orang kaya imbang kita. Para pejabat yang melampaui batas, para orang kaya yang memijak-mijak martabat orang miskin, menghina, mencemoohkan, ya, menganiaya. Siapa yang membalas kalau Allah tiada? Maka mustahil Allah itu tiada. Cuma jangan nanti kalau kita dianiaya orang, kita suruh balas Allah. Jangan. Misalnya kita dihina, udah biar aja mak, nanti kan Tuhan balas dia. Biar aja Tuhan balas. Dengki gitu. Dengki ya? Lebih parah lagi Tuhan pula pak suruh. Biar aja Tuhan balas, biar tahu dia kan. Tak payah dibilang. Allah tu maha adil dia. Maha tahu ya. Sah saja adanya. Mayasihu bil akli wujuduhu wa adamu. Menurut akal sah saja adanya dan sah juga tidak adanya. Itu menurut akal. Apa hukum bagi Allah
memberikan pahala bagi orang yang berbuat taat dan memberi dosa bagi orang yang berbuat maksiat, dan memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga dan memasukkan orang yang taat ke dalam neraka, bagi Allah adalah harus sah, boleh aja. Kita dah capek ibadah sembahyang, ya. Kalau Allah memasukkan kita ke dalam neraka, harus sah saja. Gimana? Setuju? Setuju. Jadi kau tak setuju gimana? Mau apa? Mau unjuk rasa gitu? Gimana unjuk rasa? Di mana startnya? Siapa koordinator unjuk rasa? Bendera apa mau dibawa? Ke kantor mana apa datang? Sami'na wa ata'na. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upayaku ya Allah untuk berbuat taat, dan tak ada daya upayaku ya Allah dalam meninggalkan maksiat kecuali Kaulah yang menunjuki aku. Bisa pun aku bertasbih, bisa pun aku berzikir, bisa hatiku senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Kaulah yang menjadikan hatiku ingat. Aku bisa rukuk, bisa i'tidal, bisa sujud, bisa aku hadir hatiku ke Engkau ya Allah. Tak lain, tak bukan, Kaulah yang menjadikannya itu semua. Terserah Kaulah ya Allah. Kalau masuk ke surga paten, kalau masuk neraka tak tahan. Gitu doa. Mana doa gitu? Kita doa, kita minta surga aja lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga, ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Doa aja sembahyang tidak. Mana aci, mana laku lah. Sah kita katakan neraka penghuni bapak. Ya kenapa gitu? Quran bilang orang tak sholat, orang tak ibadah puasa, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka mengolok-olok agama, neraka tempatnya. Siapa yang bilang? Tuhan bilang dalam Quran. Tapi kalau Allah pula memasukkan ke surga apa? Macam mana? Itu bukan urusan bapak, urusan Tuhan. Urusan Tuhan jangan diurus. Yang perlu diurus urusan kita. Kalau memang boleh seperti itu akidah kita, pastilah Nabi orang yang pertama berhenti sholat itu. Tetapi tidak, Nabi tak berhenti sembahyang. Bahkan dalam riwayat Rasul itu bengkak kakinya sembahyang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku mau tidur, pas giliran Rasul ke rumahku, kata Aisyah, aku lihat Rasul itu tegak berdiri takbir Allahu Akbar. Di tengah malam bangun aku, kata Aisyah, kulihat Rasul sujud. Di subuh hari ku tengok Rasulullah rukuk ke Tuhan. Aku pun datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, bukankah Rasul itu dosanya diampunkan Tuhan?
bukankah Rasul itu dosanya sudah tidak ada lagi? Kata Rasulullah, betul Aisyah. Kenapa rupanya? Ya kalau sudah diampunkan pula, jangan gini-gini kali sembahyang, kenapa lah bang? Bagus juga lah ya, istri sayang sama suami. Ada istri kita gitu Pak? Nggak ada, karena awak tidak sembahyang. Mana ada dia gitu? Orang ditengoknya awak menterop aja, mencatur. Tak pernah istri kita gitu. Kok gitu dapatan kali ya suami itu. Banyaklah ibadah itu sudah. Kata Nabi, ya Aisyah, afala uhibbu amlan syakura. Apakah aku tidak senang Aisyah kalau Allah memberi aku gelar amlan syakura, hamba yang pandai bersyukur ke Tuhan. Bukan lagi menunaikan kewajiban, tetapi bersyukurnya ke Allah, sembahyangnya tak berhenti-berhenti. Bengkak kaki. Kita pernah juga bengkak memang kaki kita. Nunggu dana PKH. Memang sih kalau dia terus-terusan sembahyang, nanti bisa tak berusaha, tak bekerja, timbul nanti makruhnya, kecuali banyak belanjanya. Cuman potongan kita nih banyak ibadah. Ada zaman sahabat Nabi tuh, seorang laki-laki sembahyang tak berhenti-berhenti sholat, megang dinding bangun deh. Mau berdiri sembahyang, terpaksa dipegang dinding, nggak kuat lagi dia berdiri sembahyang. Saking banyaknya rakaatnya udah capek. Kita megang dinding juga memang. Ya jelas, habis menteruk pegal lutut, pegang dinding. Mau masuk surga? Terserah aja lah Ustaz. Kok masuk-masuk tidak usah. Pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Tiada pada akal. Jadi Allah itu tetap kekal senantiasa. Maka segala bahagian itu ampat. Nah, segala bahagian itu menjadi ampat dia. Yang tadi dah dijelaskan ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal, baik secara syarak dan secara akliyah. Secara akal ini secara tauhid. Secara tauhid dia. Kalau begitu, kita beramal ibadah ini mencari ridha, supaya datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dapat kita kasih sayang Tuhan, supaya Allah tu mahabbah kepada kita. Maka tegakkan perintah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sucikan hati kita, sunyikan hati kita daripada cinta kepada dunia, biar mengingat Tuhannya. Fazkuruni azkurukum, ingat olehmu aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kita tak ingatkan Allah, macam mana pula Allah mau ingat kita? Selalulah kita ingat kepada Allah, dan Allah nanti ingat kepada kita. Sudah sampai sini dulu ya, akan datang wallahu a'lam ya. Dan kata musannif ya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, itu akan datang ya. Tanya. Sujud di dalam itu, di dalam itu termasuk lihat kebesaran Allah tadi itu. Iya, kalau kita pas rukuk, hadirkanlah rendah diri kita terhadap Allah. Ketika sujud, hadirkanlah rasa hina kita kepada Allah. Enggak melihat kebesarannya tadi Ustaz.
Kalau kita merasa iya, karena Allah tuh maha agung. Kita merasa diri kita rendah dan Allah tuh tinggi. Ketika sujud kita hina, Allah tuh mulia. Makanya doanya wa qiyamana qiyamal khaifin, dan jadikan berdiri kami ya Allah seperti orang yang takut kepada Engkau. Qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawaddi'in wa sujudana sujudal mutadarrin, darrin rendah, ya, hina. Nah, itu doa. Kadang-kadang kita baca doa lupa pula artinya. Hayatana hayatal ulama, hidupkan sebagai ulama, wa mautana bi mauti syahada, matikan seperti syahid, orang yang mati di medan perang. Mana macam kita ni mati syahid, sedekah 10.000 aja ngeletar, apalagi syahid, syahid lah. Macam Sayyidina Hamzah, bisa ni macam Sayyidina Hamzah membela agama, dimutilasi Sayyidina Hamzah. Bunyi pistol aja nyuruh bah kolong. Orang tu macam surga tengok. Sudahlah ya, dulu lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.